Pergi ke Malaysia aku pikir jadi pelayan tuh ya cuma jadi pelayan gitu, tapi pas ternyata datang jadi pelayan restoran di Malaysia itu ternyata Cimehong mah parah banget. Itu kalau kat Malaysia dah kena tutup dah dengan KKM Cimehong. Jadi ataupun harus dipertanyakan juga nih, Kementerian Kesehatan Indonesia ini sebenarnya ada action ataupun ada tindakan tegas nggak? Nah, kalau ini nih, jorok nih kalau nggak dicuci nih, masih mau masukin lagi nih, bersih gitu. Lempar pelan-pelan, kita bakal udah tidur marah. aku tuh dari kampung gitu, aku taunya hal itu tuh pas aku di Malaysia. Dan ini level kebersihannya ini amat bersih ya. Jadi restoran Muibah ini bagus kebersihannya, bisa kita lihat ya, memang sangat bersih lantai ya. Nah, jadi restoran di Malaysia ini ada penilaiannya di Gedik. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar korang? Jumpa lagi bersama Sari ya. Semoga korang senantiasa diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya. Ini baru-baru ini ada case viral ya di Indonesia. Nah, sampai juga viralnya ke Malaysia, yaitu ada satu pembisnis ya. Dia ada menjual makanan daripada rumah ya, homemade punya. Tapi ya, nah di sini menjadi tanda tanya besar ya, disebabkan ramai customer itu komplain tentang kebersihannya ya. Nah, ditemukanlah di makanannya itu dia menjual cake ya teman-teman, cake lah, ada buat kuih-kuih lah, seperti itu. Dijumpai macam-macam serangga lah, ada lalat, dan juga dia ada membuat video ya, konten-konten itu dekat dapur itu agak kurang kebersihannya seperti itu. Ini juga ada seorang orang Indonesia ya, dikatakan nasib baik dia tinggal di Indonesia. Kalau di Malaysia sudah jelas-jelas itu ditindak dan ditutup katanya. Tapi sampai sekarang Sari lihat peniaga itu masih berjalan saja ya, dan tidak ada tindakan yang diperbuat daripada pemerintah ya teman-teman. Kalau di Malaysia tuh didatangi oleh KKM, Kementerian Kesehatan Malaysia. Oke, kita tonton dulu seperti apa ya teman-teman. Cimehong mah parah banget. Itu kalau kat Malaysia dah kena tutup dah dengan KKM Cimehong. Jadi kat Indonesia tengah viral, orang jual bika Ambon, jual lapis legit, kena review influencer, kena review food vlogger. Dalam makanan tu ada kecoa, ada lipas, lepas tu ada rambut, lepas tu ada apa lagi tah, lalat dan macam-macam. Jadi sebetulnya patut ataupun harus dipertanyakan juga nih, Kementerian Kesehatan Indonesia ini sebenarnya ada action ataupun ada tindakan tegas nggak untuk pelaku usaha yang kurang menjaga kebersihannya, bersihan produk ataupun makanan yang dijualnya. Yang jadi permasalahan juga nih ya menurut aku, yang jualnya ini orang yang harusnya mikir dan ada standarisasi untuk produknya itu sendiri, kayak dari kebersihannya, kayak dari tempatnya. Aku mandangnya si Cimehong ini mampu aja kalau nyediain tempat yang bersih. Diviralkan lagi juga tempatnya kotor banget, sampai ada yang bilang kayak bengkel tempatnya. Masalahnya juga dijualnya harga mahal itu. Jadi kayak ya kalau kita beli makanan di pinggir jalan atau di tepi trotoar, atau yang kita mikirnya ya udahlah ya, makanya kalau kotor kalau apa kita make sense aja, soalnya tempatnya juga gitu, ataupun mereka juga nggak mampu menyediakan tempat yang bersih. Ini yang jualan ini ada duit ya masalahnya, termasuk kaya juga kan Cimehong ini. Harusnya bisa lah, come on lah Cimehong, sediakan tempat yang bersih. Kalau tempat tuh bersih, of course makanan tuh lebih terjamin, dan kayak nggak ada SOP juga kan tempatnya kan, masaknya di lantainya juga gitu, terus itu peti esnya, aduh sedih kali aku nengoknya. Itu Cimehong kalau di Malaysia itu udah habis diboikot dah itu. Makin herannya lagi ya, kenapa masih banyak juga yang support, udah tahu makanannya gitu mahal. Terus ada masalah kasus, ada kecoa lah, ada apalah, kok yang masih banyak yang beli gitu.
Di Malaysia ini ketat banget, mau jualan juga harus ada sijilnya, harus ada sertifikatnya, kita harus ada kursus makanannya. Yang kerja juga harus ngerti pengolahan makanan yang benar gimana, harus ada cocok ataupun injek typhoidnya untuk menghindari pekerjanya itu kalau sakit nanti menularkan ke customer. Ketat banget kalau di Malaysia mah ya. Lagi-lagi kalau ada case kayak gini udah kena tutup dah itu sama Kementerian Kesehatan Malaysia. Ini di Indonesia kok ya tetap aman-aman aja, terus kok tetap dijual mahal juga ada yang beli kan? Bingung aku ya. Itu gimana, no hate ya? Aku nggak kenal Cimehong juga, cuman ya aku berpendapat dari perspektif seorang bisnis juga. Oke deh, itu aja deh komen dari aku. Oke, bye. Punten ya Cimehong ya. Maaf. Tadi tanggapan kakak ini ya, Cimehong namanya ya teman-teman. Oke, nah beliau adalah seorang pengusaha di Indonesia dan dia pembisnis juga lah ya, menjual beberapa jenis cake di sana, kue dan sebagainya. Nah, daripada konten-kontennya Sari lihat pun nanti kita tonton ya. Cake-nya itu juga di lantai, di bawah. Itu kan kita pun meragukan kebersihannya kan. Lagi yang kerja di Malaysia disuruh suntik dan kursus. Dulu sebelum pergi ke Malaysia aku pikir jadi pelayan tuh ya cuma jadi pelayan gitu, tapi pas ternyata datang jadi pelayan restoran di Malaysia itu ternyata harus suntik kesehatan juga, harus kursus dulu gitu. Suntik kesehatan itu kalau nggak salah dalam 2 kali ya dalam setahun, dan kursus itu cuma sekali buat dapatkan sertifikatnya ya. Jadi itulah ceritanya. Awalnya mikir ya buat apa gitu, tapi setelah lama mungkin baru ngerti. Jadi ya semuanya harus steril lah. Oke, bye bye. yang Sari lihat pun memang mahal-mahal ya dia jual makanannya itu. Apa tak ada tindakan seperti itu ya? Kalau di Malaysia pun, kalau sesuatu itu terlalu mahal pun dibagi cek juga tahu. Nah, apalagi tingkat kebersihan ya, dan sudah viral juga sekarang ya. Tapi Sari lihat belum ada tindakan juga karena di media sosial, jadi harus dibagi tahu juga ya apa-apa tindakan ya dipaparkan di media sosial. Sejauh ini Sari lihat di media sosial belum ada lagi ya macam Kementerian Kesehatan di Indonesia itu bertindak ya teman-teman. Gimana seperti itu ya? Kalau di Malaysia ini ya, daripada pedagang kecil hingga restoran-restoran besar itu memang harus memiliki kriteria ya untuk standar kebersihan berjualan ya teman-teman. Tadi seperti yang dikatakan Mbak ini itu juga ada injek katanya. Pekerja pun sampai diinjek lagi. Jadi memang kalau di Malaysia ini itu memang diperhatikan betul-betul tingkat kebersihan untuk penyediaan makanan ya teman-teman. Kalau ya terkantoi lah ya, misalnya ada juga restoran yang nakal degil kan, dia ada yang kotor gitu ya, boleh kita repot. Itu hari ya ada dekat rumah Sari ini, dia apa ya, sushi ya. Tari tak pastilah sushi apa, pokoknya dia restoran. Nah ini customer dia merekod saja lepas dia post ke media sosial. Nah sekarang sudah tutup tahu teman-teman. Seperti itu, begitu tegas ketatnya kalau di Malaysia ini soal kebersihan penyediaan makanan ya. Oke teman-teman, nah kita tonton dulu ya macam mana sebenarnya dapur Cimehong ini, dan juga macam mana ya orang-orang komplain mengenainya. Oke, semoga video ini juga boleh bermanfaat dan nanti diperbaiki di kemudian harinya. Oke, kita tonton dulu bersama-sama. Dapurnya kan sering konten di dapur. Katanya dapurnya sih kotor banget. Tanggapan Cimehong apa? Kalau namanya dapur kotor ya, pasti kotor. Pasti kotor, apalagi banyak. Coba bayangin Anda, Gen Z nggak pernah masak. Bayangin. 1 ekor ayam, masak 1 ekor ayam beda dong sama yang 100. Kalau nggak itu coba aja. Iya, karena kan ini bukan untuk rumah tangga ya. Iya, bukan rumah tangga. Ya, di ini saya bersih apa adanya. Jorok, kecuali saya jorok ada apa-apa saya taruh gitu kan. Ini loyangnya dicuci, ya kan. Kalau masalah ngepel, tiap hari juga ngepel. Habis ngepel karena saking ramenya itu main pakai
lagi hujan, dimasukin ya belecetan lagi lah. Itu kan ada santan apa segala, tapi bukan roti gitu loh. Tapi untuk yang dipakai untuk masak, untuk baking, semuanya dicuci secara bersih berkala. Bukan berkala lagi. Tiap hari memang cuci loyang. Iya. Loyang bekas itu aja dicuci nih dari pagi sampai Nah, kalau ini nih jorok nih kalau nggak dicuci nih. Masih mau masukin lagi nih, bersih gitu. Cuci perabotnya aja dari pagi sampai malam ya. Tuh nggak tahu yang kerja tuh lelet apa-apa. Banting kalau itu jorok nggak dicuci itu baru jorok. Tahu kalau ini lantai udah biasa yang nyinyir ya. Marah dia. Pada tidur kali ya. Percuma saya ngopel ya. Bukan, kalau mendang-mending ya. Wah, Kalian dibanting-banting itu pula. kalian buat taruh blue band. Nah teman-teman, kalau apalagi kalau mendang-mending ya, kalau agak gimana gitu. Nih lihat perbedaan blue band sama Wisman. Nih mau bikin lapis legit. Tuh blue band, perbedaan Wisman dan blue band ini. Ya warnanya beda tuh. Tuh. Kalau masih nggak tahu, nggak bisa lihat ya, periksa tuh matanya. Kita udah siapkan makanan catering buat kaum sultan. Kaum mending mungkin masih tidur ya, makanya kita bangunin aja dulu. Nah teman-teman, Disiapa-siapa aja. udah jam 10 lewat setengah 11 ya, pastinya udah pada bangun dong. Kalau kaum mending jam segini belum bangun, ampun deh, gitu ya. Itu kaum mending mana? Tuh lu lihat ya, gua no, dibilang 7.000 laku-laku aja gua jual, ya kan? Mantep. Ini nggak pakai MSG. Kalau di tetangga sebelah ya, yang jelek-jelekin ya, itu udah berapa tuh? Itu dikit 3,5 juta, 7 14 juta, 7 kali 4 ya, 28 juta. Ini harganya pun mahal ya. Pelan-pelan. Alamak. Udah pelan-pelan, anak saya juga besok mau bangun pagi-pagi mau kerja. Mau suruh pagar di sini ya katanya jorok ya. Ini panasnya minta ampun, gua keringatan nih ya. Nanti ada bilang ini rapiin lah apaan. Tuh TV aja datang tuh gua final. Nah teman-teman mau final banting kaleng. Jangan banting cuman apa gitu. Wisman dong yang dibanting kalengnya. Tuh keren kan. Makanya kaleng ini butter Wisman asli. 100.000 aja. Tapi banyak juga yang support lagi kan. Makin rame nih. Nah, ya, teman-teman ini udah termasuk bersih ya. Nanti ada bilang, ih bececeran tuh lantai. Ini nyinyir-nyinyir. Anda tuh nggak tahu masaknya banyak sama yang sedikit. Nah, ini termasuk bersih. di bawah Di belakang ya ada yang beras bulog masaknya. nggak ya? Ada yang nyinyir nggak? Ada yang tertekan nggak ya? Nggak ada ya. Nanti pada nyinyir gua blok ya. Oke? Oh, beneran. No, ini pun di tipu-tipu. bawah Di juga. belakang ada apa lagi ya? Beras bulog udah nggak ada ya. Oh, ada filter air mehong. Ada orang review Google beli 35.000 dikasih lihat bagus kok. Yang penting matang, wangi, manis gitu loh. Kalau mau banyak, mau apa, mau gede, ya itu lo beli aja di. Ini gue nggak ngada-ngada ya, gue nggak masukin dan gue baru potong. Like, lo lihat gak sih? Oh, Kita ada nggak perlu lalat bahas ya di kenapa gue dalamnya. kepo sama Bika Ambon dan lapis legitnya Cimehong. Dan ini tulisannya gluten free di sini. Gue cuma berharap dia free dari hal-hal ekstra yang lain sih sebenarnya. Ini baru gue buka nih ya. Gue nggak bohong. Baunya enak sih. Dan berat banget. ini gue nggak ngada-ngada ya. Gue nggak masukin dan gue baru potong. Like, lo lihat gak sih? Oh, ada lalat di Gue berani dalamnya. sumpah demi apapun ini bukan gue yang masukin Pemanis gitu loh. alami ini Gue ya. cuma nervous aja sedikit. tapi gue dicoba aja ya, coba. Rasanya oke, cuman kurang kompleks. Menurut gue lebih ke manis sama rasa Bika Ambon. Tapi buat gue kayak kurang kompleks, kurang. Nah, itu ada beberapa lagi lah sebenarnya komplainan ya. Tapi walaupun dikomplain macam ini ya, tetap masih banyak juga yang membelinya ya. Kenapa kira-kira seperti itu ya? Maka mereka mau merasai dan melihat langsung ya hal-hal yang seperti ini. Karena Sari lihat ya beberapa video yang lainnya itu ada juga rambut mungkin boleh juga diterima kan. Tapi macam lalat, ada lipas katanya, dan masih banyak yang lainnya. Itu kita ragukan juga lah tingkat kebersihannya ya. Harap melalui komplainan-komplainan ini boleh jadi ditindaklanjuti lah ya kepada Kementerian Kesehatan di Indonesia. Kebersihan kepada makanan juga sangat diperhatikan ya teman-teman. Kali ini kita akan melihatkan satu lagi vlog ya teman-teman. Ini dia mengatakan kalau di Malaysia ini dia kalau di restoran itu akan ditampalkan dan pihak KKM itu akan memberi markah ya kepada restoran ini, tengok tingkat kebersihannya oke atau tidak ya. Ada A, ada A+, ada B, macam itu dibagi markah ya. So ini adalah vlog daripada orang Indonesia. Kita lihat langsung ya bagaimana dikatakannya.
Jom. Enggak ya kalau di kota besarnya di Indonesia itu. Soalnya kan aku tuh dari kampung gitu. Aku tahu hal itu tuh pas aku di Malaysia, pas aku kerja di sini, aku baru tahu ada yang kayak gitu. Mungkin ada di kota-kota besarnya yang mungkin aku nggak tahu gitu. Tapi yang jelasnya hal itu aku taunya tuh di Malaysia. Ya, bye bye. Itu baru aku tahunya pas di sini gitu. Ya makasih lah buat kawan-kawan yang udah komen, yang udah kasih informasi yang lebih lanjut yang tentang hal-hal ini, hal-hal berkaitan dengan ini gitu. Jadi makasih, thank you sudah menjelaskan. Bye bye. Level kebersihannya ini amat bersih ya. Jadi restoran Muibah ini bagus. Markah E ya, berarti bersih. Gimana rasanya Birel? Wah, karinya coba rasa. Nasi karinya coba. Enak. Enak? Wah, enak. Mau balik ke Kuala Lumpur, kita juga nanti kemari lagi ya, ke Awana Genting Station ini. Sekarang kita cari tempat makan dulu. Oh, berarti ini di Genting Highland ya teman-teman, restorannya tadi. Oke, kita sudah kemari. Kalau lurus sana Premium Outlet. Sana ada swalayan juga. Oke. Kita lihat di sana dulu ya, ada apa. Oh, dia mau mencari makanan Melayu ya. Malay restoran katanya. Texas Chicken, Muibah Kitchen. Kalau makanan fast food kan agak biasa kan. Nah, ini ada restoran Oh, Muslim ya. oke. Mau Muibah cari yang Kitchen. halal. Kalau mau makan, cari makan halal. Sebelum kita jalan-jalan lebih lanjut ya. Makan dulu, isi tenaga dulu kan, baru boleh jalan-jalan di Genting. Oh, ini restorannya agak di luar ya teman-teman. Nah, kita lihat ya, boleh juga di referensi juga kalau kalian datang ke Genting Highland gitu kan, yang mencari makanan-makanan halal gitu. Oke, kita makan di sini aja ya. Hah? Kita pesan nasi pakai ayam. Sayurnya campur aja. Tapi nampaknya pun daripada luar bersih ya. Tertata semua makanannya kan. Oh, ini di Genting Premium Outlet ya kan.
Genting Island Premium Outlets. Jadi kalau mau belanja bangunan Ya, ini di sini branded murah ya. Oke lah, ada OVO, ada sale juga kan. Oh, ternyata di sini ya. Kalau di saya pun baru tahu. Di sini ada restoran macam ini. di dalam aja yuk. Just one chicken. I like this food because delicious ya. Jadi katakannya. Kambing itu. Kuah aja kuahnya. Mau tambah kambing lagi ya, kuahnya saja ya. Satu lagi ya. No sayur? Satu lagi. One more. The big one. Wah, ayam goyeng. Yes. Yes. Nah, kalau Yes. orang Indonesia cakap ini ayam goreng upin ipin ya. Semua mau diupin ipinkan. Water? Oh, ini bayar dulu ya. Ini macam Nasi 2, Gede mama ya. 31 sen. Jadi 31 ringgit. sepertinya, betul ke teman-teman. Itu nasi kandar. Tapi nampaknya bersih ya, mereka pakai masker, mereka tutup kepala kan. Roti canai. Ada kerupuk. Bagus ya kan, sejuk-sejuk, mau dekat penting sana. Berapa harganya tadi? Bentar ya, minumnya udah. Oh, minumnya belum? Kalau nasinya aja berapa? Ayamnya besar sekali. Belum minumnya. Ya tadi udah ya. Oh, besar ya. Ayam. Nasi ayam kari. Ayamnya besar ya, emang. Gimana rasanya, Bira? Wah, karinya coba rasa. Nasi karinya coba. Enak. Enak? Wah, enak. Jempolnya mana? Makan di Genting Island ya. Tetap makannya makanan mama karena ini yang halal ya. Gede mama Oke, kan kita ini nunggu teh tarik. apa minumannya biar kita review harganya ya. Oke ya. Oke, here comes teh tarik ya. Teh tarik gelas besar ini ya. Kalau nasinya juga banyak, ayamnya juga besar. Jadi kalau ukuran kita makan sendiri ini sepertinya tak habis ya. Kalau kita nggak biasa makan besar itu. Oke, ini review harganya. Berarti dua nasi, dua minumannya 31,60 ringgit. Minuman 27 ringgit ya. Kalau 27 ringgit berarti makanannya 25 ringgit. Jadi satu makanan ini sekitar 12 ringgit ya, lumayan ya. Genting
Island kan, mesti agak walaupun di Genting Island harganya sama masih masuk dengan akal. kita Porsinya di banyak di dan bawah. rasanya lumayan enak, apalagi di teh tarik. KL Selangor. Oke, kita makan dulu ya. Selanjutnya nanti baru kita lanjutkan. Oke, kalau ke Malaysia, apalagi kalau kita makan di restoran Mama seperti ini, ya, restoran Mama, artinya India Muslim, kita nggak pesan ini teh tarik. Ini panas teh tariknya ya. Teh tarik Wow, di kalau restoran minum teh Mama tarik Genting kan Island. sejuk-sejuk, wah minum yang panas-panas, aduh. Segar sekali. Ini teh tarik asli buatan Mama Malaysia. Cuaca dingin kan, oh segar. Panas. Buat kangen. Oke, ini namanya Muhibah Kitchen, restoran Mama India Muslim. Insya Allah halal di sini ya. Nah, ini ada menu-menu di atasnya ya, dan ada juga daftar harganya. Nah, ini goreng-goreng. Oke, nasi goreng vegetarian RM7 ya harganya. Kemudian yang biasa RM8, nasi goreng ayam RM14, daging RM16, sardin atau ikan RM12 dan kambing RM18. Kalau mie Maggi itu kayak Indomie tapi banyak itu RM8 yang biasa, jadi sama mungkin harganya, ayam RM14. Ya, kalau minuman kopi RM2,6 ya. Oke. Ya, nasi goreng vegetarian rata-rata RM7 kalau atau RM8 kalau yang nggak pakai tambahan apa-apa. Tapi kalau udah pakai ayam menjadi RM12, RM14 begitu. Jadi kalau kawan-kawan mau kemari makan di sini, sediakan sekali makan kalau biasa RM7 tambah RM2 RM10 cukup untuk satu makanan dan Lebih satu lah ya. minuman ya, seperti teh tarik. Tapi kalau pakai ayam lagi mungkin tambah sedikit lagi ya, tambah barang RM2 atau RM3 lagi. Dan ini Oh, amat bersih. level kebersihannya ini amat bersih ya. Jadi restoran Muhibah ini bagus kebersihannya. Bisa kita lihat ya, memang sangat bersih ada ya. Nah, jadi restoran di Malaysia ini ada penilaiannya di Genting ini ya. Jadi ini grade-nya A, sangat bagus, sangat bersih, keren, halal dan bersih. Mau kerupuk ambil di sini saja. Ada dibuat Harganya, juga ya, beserta dengan harga-harganya RM4. juga. Kerupuk ini RM4. Ya, opak labu, opak bawang, ada rasa-rasa, opak ikan. Oke. Itu tadi ya, kalau di Malaysia itu kebersihannya itu memang dijaga ya, karena ada penilaian daripada Kementerian Kesehatan ya teman-teman. Disebabkan itu Sari pun pernah cerita juga kan, tiba-tiba pegawai KKM itu datang ya mencek restoran tersebut. Nah tiba-tiba mereka mengecek ya, bukan hanya di depannya saja ya teman-teman, kan ke dapur-dapurnya sampai ke longkang-longkang di tepinya pun ditengok tahu. Disitulah ya Sari baru tahu ya, ketika time itu time makan Sari tengok-tengok juga lah ya, macam mana lah mereka ambil penilaian sampai bagaimana saluran air mereka ya, apakah mereka buang langsung ke longkang. Nah itu pun penilaian yang Sari lihat. Saya tahulah gitu. Ternyata bukan hanya kawasan depan saja yang dilihat, semuanya mereka cek ya teman-teman untuk membuat markah seperti ini gitu. Nah itulah satu keistimewaannya lagi. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh bagi komentarnya di ruang komen di bawah. So, terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.